Kalau kalian dengar istilah healing, mungkin kalian berasumsi vlog ini isinya the typical self-care stuff, which is correct. Tapi, aku sudah pernah buat video self-care seperti itu. Di video ini, aku mau tunjukin sesuatu yang beda. Aku bakal pergi for a quick road trip dan kasih tahu apa yang aku lakuin setelahnya, biar aku nggak jadi kayak kelewatan dan over self-care. Tujuan pertamaku setelah sampai di Malang adalah ke cafe ini. Oh ya, aku ke Malang by the way. Dia nggak termasuk di tengah kota, tapi it was worth it menurutku karena aku suka banget sama ambience-nya. Sini kita pesan ini warm chocolate fruits Danish. Ini aku coba kopinya brulee latte, yang ini hot cappuccino. Platingnya kelihatan bagus semua. Jadi aku datang ke tempat ini karena aku sering lihat teman-temanku ke sini kalau misalnya lagi ke Malang, lihat dari Instagram mereka. Terus aku coba ke sini dan aku suka banget sama tempat ini. Dia kafenya, ambience-nya bagus, suasananya, platingnya juga cantik semua, dan makanan minumannya rasanya juga enak. Harganya juga lumayan affordable, dia nggak terlalu mahal. I can see myself going back here waktu ke Malang lagi. Setelah dari French style cafe, aku pindah ke tempat makan lagi, tapi yang kali ini ke tradisional Indonesia gitu, mulai dari suasananya sampai semua isi menunya. Dua tempat ini sama-sama enaknya, but obviously in a different way. Di sini kita coba macam-macam makanan, mulai dari snacknya ada pisang goreng, tempe mendoan, jemblem, terus makanan beratnya coba 2 jenis, ada nasi ayam plus sayur lodeh dan nasi paru sama sambal. Oh ya, minumnya biasa aja sih, jeruk panas sama jahe karena suasananya berangin banget kayak kalian bisa lihat tadi, jadi makanya kita pesennya minuman panas semua. Aku sebenarnya ke Malang karena orang tuaku ada kerjaan, but I try to make the best out of the situation dan manfaatin ini buat healing. Makanya isi videonya selama di Malang cuma di 2 tempat ini aja, dan malamnya aku langsung pulang. Jadi sebagai orang yang berhijab, hair care itu sesuatu yang sering aku abaiin. Kayak biasanya aku cukup keramas aja, karena aku pikir ya juga nggak kelihatan kan kalau misalnya rambutnya mau bagus atau enggak. Padahal justru kalau misalnya kita berhijab itu kan karena tertutup terus, rambut kita tuh jadi gampang banget lepek, berminyak, akhirnya juga baunya nggak seger lagi. Jadi aku putusin mulai tahun ini aku mau lebih pay attention to my hair dan ngerawat rambutku. Apalagi sekarang kondisi rambutku kayak bener-bener kering dan rusak. Jadi meskipun rambutku nggak kelihatan, aku tetap pingin ngerawat untuk diriku sendiri. Jadi baru-baru ini aku punya beberapa produk buat hair care rutinku, dan yang aku pakai semuanya dari Macarizo. Obviously aku nggak bakalan tunjukin aku pakai produknya karena ya aku berhijab. Tapi kalau misalnya kalian sudah tahu temanku Tita, dia yang bakalan tunjukin kalian cara pakainya. Tapi aku bakalan tetap cerita sesuai pengalamanku sendiri. Jadi pertama-tama produk yang aku pakai pastinya shampoo, karena kita harus bersihin rambut kita dulu. Ini shampoo-nya sudah conditioning shampoo, jadi kalian nggak perlu pakai conditioner secara terpisah lagi. Yang ini emang untuk rambut lepek dan rusak. Jadi seperti aku bilang tadi, karena aku berhijab, rambutku kayak rawan lepek dan berminyak, makanya aku pilih shampoo yang ini. Sebenarnya nggak terlalu banyak busanya, tapi aku sendiri pernah nonton video soal hair care gitu. Sebenarnya kita nggak perlu yang banyak busanya, yang penting bisa bersihin rambut, dan menurutku ini cukup bersihin dan baunya segar banget.
banget. Ini juga tipe shampoo yang pH balanced, jadi benar-benar aman buat dipakai setiap hari. Setelah itu, aku sesekali suka pakai cream bath-nya. Ini nggak perlu kalian pakai tiap keramas, biasanya pakai seminggu sekali aja, tiap weekend, jadi kayak weekly reset routine. Ini seri yang sama kayak shampoo-nya tadi buat rambut lepek dan kusam. Cara pakainya tinggal dalam kondisi basah setelah keramas tadi, kalian ratain ke seluruh rambut dan kulit kepala kalian. Terus habis itu kalian biarin selama 2-5 menit. Biasanya biar lebih enak itu sambil dipijat-pijat kulit kepalanya. Cream bath ini fungsinya buat ekstra menutrisi rambut kalian. Setelah dibiarin 2-5 menit itu bisa kalian bilas. Kalau misalnya kalian pikir ini kemasannya besar banget, bakalan susah dibawa-bawa atau kalian nggak yakin bisa habisin ini, itu juga ada kemasan sachet kayak gini. Bahkan seingatku di salah satu video self careku, aku pernah tunjukin waktu aku mau ngelakuin the everything shower. Salah satunya ada cream bath Macarizo yang sachet ini. Setelah dibilas, sebelum rambutnya dikeringin dalam kondisi kayak masih agak basah, kalian bisa lanjut pakai hair serumnya. Di sini ada 3 varian. Yang pertama buat rambut yang dull and brittle atau kayak kusam dan bercabang. Ada juga yang buat natural and colored hair. Dan yang terakhir yang paling sering aku pakai ini buat rambut yang kering dan rusak. Hair serum ini juga ada heat protectionnya. Jadi kalau misalnya kalian suka pakai hair dryer atau catok, dia bisa melindungi rambut kalian juga. Nah, setelah pakai hair dryer, kalian bisa pakai hair mist ini. Jadi cara pakainya tinggal kalian spray ke rambut terus kalian ratain. Guys, let me tell you something. Ini baunya enak banget. Ini fresh banget baunya. Jadi dua ini bedanya cuma aromanya aja. Yang Morning Dew baunya super fresh. Menurutku personally dia baunya kayak kalau misalnya kita habis perawatan di salon. Sementara yang ini, yang White Musk, dia baunya lebih soft. Oh, and by the way, ini juga sudah ada UV protectionnya. Jadi bisa ngelindungin rambut kalian dari sinar matahari juga. In my personal and honest opinion, kesan pertamaku setelah pakai rangkaian hair care ini adalah kenapa aku nggak pakai dari dulu. Kayak aku bener-bener ngerasa bersih, terawat, dan baunya juga kayak ekstra harum. Jadi buat kalian yang masih suka abaiin hair care kayak aku dulu, I suggest kalian cobain produk-produk ini. Dan by the way, ini semua harganya affordable, jadi kalian nggak perlu khawatir. Aku tahu aku tadi bilang aku mau ngelakuin hal yang beda dari self care yang biasanya, but is it really a self care video kalau aku nggak pakai skincare, terutama sheet mask di video ini? Kalian salah satu orang yang ngerasa guilty atau bersalah kalau misalnya kalian habis spend hari kalian buat self care atau manjain diri sendiri? Well, aku juga. Jadi setelah segala healing kemarin, hari ini aku mau keluar ke cafe karena aku mau cari suasana yang fresh, jadi aku bisa semangat buat kerja. Hari ini aku mengkhususkan keluarku ini buat planning channel YouTubeku ke depan di tahun 2023. Apa aja ide-ide konten yang bisa aku tulis, apa aja yang mau aku perbaiki dari channelku, dan lain-lain. Jadi basically aku mau produktif hari ini, tapi masih tetap kayak lumayan santai. Apa yang aku lakuin ini basically recharge and refresh my brain. Aku jadi harus kreatif lagi, and I don't know, I'm an ESTJ, jadi aku merasa seneng dengan sesuatu yang well planned and organized. Aku suka planning segala sesuatu di awal, jadi ini basically a part of my healing process. I mean, ada sebagian orang yang nganggap hal kayak gini tuh jadi kayak bikin capek lagi, tapi buat sebagian orang kayak aku, this is something that makes me feel good about myself, jadi aku masih anggap ini healing. I'll see you guys at the cafe. Coconut sama grape.
Oke, I'm a little excited karena aku buat halaman Notion baru dan aku kayak organize lagi. Khusus buat YouTube in 2023, aku kasih foto-foto biar lebih bagus juga dilihatnya. Apa aja yang mau aku improve, ide-ide konten di tahun ini, dan apa yang aku pengen beli buat keperluan YouTube.